Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Mang Maman di channel Pojok Tani ya. Seperti biasa jadwal pemupukan ya teman-teman. Nah, kebetulan ini masih pupuk pembesaran ya, dengan menggunakan pupuk NPK. Sharing sedikit ya tentang berapa sih dosis pupuk NPK yang harus kita berikan pada saat memberikan pemupukan pada tanaman anggur yang kita tanam. Nah, NPK ini salah satu pupuk pokok ya, pupuk pokok disebut pupuk pokok karena pupuk yang sering digunakan oleh banyak sekali para petani, bukan hanya untuk anggur tapi untuk tanaman yang lainnya pun sama ya. Ya, biasanya digunakan untuk pupuk pembesaran ya, pupuk NPK, yaitu NPK seimbang. Nah, dosis yang diberikan untuk tanaman anggur ya tergantung dari media tanam yang kita racik ya teman-teman. Dan tentunya NPK yang diberikan pada saat pemupukan masa pembesaran atau masa vegetatif antara petani anggur yang satu dengan petani anggur yang lain itu berbeda-beda ya teman-teman. Nah, ini teman-teman kalau misalkan kebetulan menonton video saya, jangan terpaku pada cara pemupukan saya ya. Teman-teman bisa memilih pemupukan para petani anggur yang lainnya, dicoba saja. Nah, ini untuk saya pribadi ya, saya biasanya ketika memberikan pupuk NPK, saya biasanya memperhatikan dosisnya. Dan saya biasanya dosis yang saya berikan itu adalah memilih dosis yang rendah daripada OD gitu ya. OD pupuk lebih baik ya kita cari aman saja. Dan dosis yang diberikan itu biasanya mempertimbangkan dengan media tanam. Kalau media tanam yang kita gunakan sudah menyertakan pupuk dasar ya, tentunya dosisnya akan lebih sedikit ya teman-teman. Nah, pupuk dasar itu apa ya? Pupuk dasar ya pupuk dari bahan-bahan organik biasanya. Kalau yang saya gunakan ya bahan-bahan organik seperti kotoran hewan, kemudian dolomit, kemudian ditambah dengan asam humat dan pupuk hayati dan lain sebagainya ya di media tanam. Pada saat kita meracik media tanam, maka pupuk NPK yang diberikan untuk masa vegetatif dosisnya itu bisa lebih kecil ya teman-teman. Nah, ini khusus untuk teman-teman yang kebetulan memberikan campuran pupuk dasar pada media tanam ya, tentunya tidak ada salahnya bisa mengikuti cara yang saya gunakan ya. Ini terutama untuk pemula yang baru pertama kali bertanam anggur dan memiliki pertanyaan tentang bagaimana cara pemupukan di awal masa pertumbuhan. Baik teman-teman, di masa pertumbuhan ya, pemupukan anggur itu jangan langsung dipupuk kimia ya. Jadi kita tunggulah, kalau misalkan teman-teman baru menanam ya, kita tunggu si tanaman anggurnya itu menunjukkan ciri-ciri pertumbuhan ya. Biasanya ditandai dengan banyaknya pertumbuhan tunasnya, bertumbuhnya tunas gitu ya. Tunas utamanya aktif gitu ya. Tunas utamanya aktif seperti ini. Kemudian tunas-tunas airnya juga pada aktif gitu ya. Itu tandanya si tanaman sudah siap kita berikan pupuk kimia kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan pupuk kimia untuk masa pertumbuhan. Nah, biasanya setelah tanam itu kita harus nunggu, jangan dulu langsung dipupuk. Kebanyakan para pemula itu langsung memupuknya, jangan. Tapi kita biarkan dulu si tanaman anggurnya menunjukkan pertumbuhan, baru ketika pucuk-pucuknya sudah mulai aktif, biasanya di usia 3 minggu, 2 minggu atau 3 minggu atau 1 bulan itu sudah bisa dipupuk biasanya saya. Nah, untuk dosisnya saya menggunakan pupuknya adalah pupuk NPK 16 ya. Ini bukan promosi ya. Teman-teman bisa gunakan pupuk NPK seimbang apapun gitu ya. Mau pupuk NPK grower, mau pupuk Ponska juga bisa gitu ya. Yang penting pupuk yang mengandung NPK gitu ya, bisa N-nya lebih tinggi karena memang kebutuhan unsur N pada masa pertumbuhan pembesaran tanaman anggur ini sangat diperlukan ya, sangat dibutuhkan itu unsur N-nya tinggi. Jadi harus kita cari pupuk
unsur N-nya tinggi kalau bisa gitu ya. Nah, banyak sekali kita bisa cari jenis pupuknya apapun ya. Kalau saya pupuk seimbang ini karena saya sudah menggunakan pupuk dasar ya, pupuk dasar. Jadi unsur N-nya diperoleh sebagai tambahannya. Kalau ini kan 16N, 16% P, 16% K ya, seimbang. Nah, unsur N-nya kan harus tinggi. Jadi unsur N-nya diambil dari pupuk dasar ya, pupuk dasar seperti itu. Nah, kemudian dosisnya adalah, kalau saya pribadi sih ya, ini untuk versi saya biasanya menggunakan dosis yang rendah ya, dengan media tanam yang sudah dikombinasikan dengan pupuk dasar. Saya gunakan setengah gram saja ya, setengah gram per liter air. Jadi bisa dikira-kira teman-teman, kalau misalkan teman-teman menggunakan setengah sendok, kalau takarannya sendok makan ya, setengah sendok itu berarti 5 gram, berarti bisa dicampur dengan 10 liter air. Kalau pingin 5 liter air berarti 4 sendok ya, kalau ukurannya takarannya sendok. Kalau 1 sendok berarti untuk 1 sendok biasanya takarannya itu 10 gram. Nah, biasanya untuk 20 liter air kalau saya pribadi ya. Nah, itu diberikan sampai usia 3 bulan pertama ya teman-teman. Nah, usia setelah 3 bulan, kalau misalkan kita belum membuahkan, saya biasanya tambah pupuk NPK-nya itu, dosisnya itu menjadi 1 gram ya. 1 gram ya, 1 gram per liter air ya, seperti itu. Kalau usianya sudah 1 tahun, biasanya saya gunakan 2 gram gitu ya, 2 gram per liter air ya, seperti itu teman-teman. Dan biasanya dengan pupuk yang dosisnya rendah itu ya bisa kita lihat perkembangannya ya. Jangan sampai perkembangannya, yang penting si daun-daunnya itu sehat ya, daun-daunnya sehat, kemudian tidak ada masalah pada tanamannya, terus tumbuh subur, berarti cocok pemupukannya. Kalau misalkan masih daunnya masih ada bercak-bercak kuning, ada masalah, ya lebih baik kita hentikan pupuknya, kemudian kita amati, atau kita tambahkan pupuknya, kemudian kita amati ya, seperti itu teman-teman. Karena yang dibutuhkan oleh tanaman anggur itu, tanaman ya pada umumnya, terutama tanaman anggur itu adalah bukan kekurangan pupuk atau kelebihan pupuk. Biasanya yang paling cocok itu adalah pupuk yang diberikan secara optimum. Jadi pertengahan ya, di atas minimal, di bawah maksimal. Terlalu banyak tidak baik, terlalu rendah juga kurang gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, pemupukannya dikasihnya biasanya dikocor ya, dengan dicampur air ya, dikocor per minggu. Kenapa harus dikocor? Ya sebenarnya bisa ditabur juga, karena saya sekalian dengan penyiraman, makanya saya kocor ya. Saya kocor per minggu sekali, per seminggu, 1 minggu sekali ya. Dan selain pemupukan ya penyiraman dengan air biasa atau POC ya, pupuk organik cair. Penyiraman ya tujuannya kita menjaga agar si media tanamnya itu tetap lembab teman-teman. Makanya saya kalau ada daun anggur seperti ini, saya tutup gitu ya si media tanam bagian atasnya. Kenapa? Agar kelembaban si media tanamnya itu tetap terjaga. Jangan terlalu basah dan jangan juga terlalu kering ya. Jadi cukup kita jaga kelembabannya. Mengenai frekuensi atau banyaknya pemupukan, banyaknya penyiraman, ya itu kita sesuaikan. Seminggu mungkin 2 kali, kadang-kadang penyiraman dengan air biasa, 1 kali dengan pemupukan. Nah, tergantung dari media tanamnya. Kalau media tanamnya sudah kelihatan kering, ya kita siram dengan air biasa ya. Pemupukan tetap saya berikan biasanya seminggu sekali hingga terus menerus ya. Hingga nanti berganti pupuknya untuk pupuk pembuahan ya. Beda lagi, karena ini pupuk pertumbuhan saya gunakan pupuk NPK seperti ini. Itu dosisnya teman-teman. Ya mudah-mudahan ya apa yang saya share walaupun sederhana ya sudah banyak diketahui oleh orang ya. Mungkin ini untuk para pengangguran pemula yang baru bertanam ya, ini bermanfaat ya, mudah-mudahan ya. Terima kasih, salam hijau, salam pengangguran.